Selamat malam, sahabat trader Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana hasil trading sahabat hari ini? Mudah-mudahan banyak yang cuan ya. Karena IHSG pada hari ini eh, pagi dibuka langsung menguat ke atas, bahkan sempat sampai di awal sesi 2 itu naik sampai 1,9%-an ya. Cuman di akhir sesi 2 itu ada kembali tekanan jual seperti prediksi kemarin di video yang kemarin mengenai IHSG. Kayaknya IHSG cuman technical rebound atau dedicated rebound ya sampai di MA 200 sebelum akhirnya kayaknya kebanyakan investor itu ambil take profit di MA 200 sehingga akhirnya IHSG kembali tertekan dan hanya ditutup menguat sebesar 0,97% ya. Asing masih konsisten jualan sebesar 575 miliar hari ini. Saham-saham apa saja yang menarik, tapi kalau saya sih kebanyakan masih ini ya, posisi cash saya masih banyak, artinya exposure saya belum sebegitulah, saya cuman ikut lot kecil-kecil saja. Salah satu yang saya bahas kemarin adalah SMGR ya. SMGR itu, nah ini trading plan-nya masih kelihatan di sini dari video kemarin. SMGR sempat break 6875, sempat menyentuh 6900, di mana karena saya sering pakai auto lead order ya, sehingga order saya kesentuh, saya belinya di 6900. Sayang sekali dia anomali dengan pergerakan IHSG hari ini ya, sahabat. SMGR malah turun sebesar 1,47%. Tapi saya masih pegang barang karena saya akan cut loss kalau dia tutup di bawah candle yang ini ya, candle kemarin. Kalau dia tutup di bawah low-nya, kalau tutupnya di bawah 6.600 ya. Kalau ada pergerakan ke bawah 6.600, maka order saya akan otomatis kena, sehingga saya kena cut loss di sini seandainya. Saya harapkan sih kalau memang harus kena cut loss, ya senangnya kalau saya inginnya cepat tahu bahwa trading saya itu bisa jalan atau enggak. Semakin cepat sih kena, ya makin bagus bagi saya. Sehingga uang tidak lama terjebak di sini ya, bisa dimanfaatkan ke tempat lain atau kita bisa jadiin cash. Jadi saya cuman lotnya juga cuman lot sedikit ya. Sahabat, saya masih jaga exposure saya biar tidak terlalu banyak karena IHSG seperti pembahasan tadi masih volatile dan agak belum kondusif lah ya, sahabat. Seperti info kemarin juga call-callan batu bara banyak yang disupport, terus kayaknya hari ini pada seragam mantul kayaknya kalau dilihat ITMG ini sampai 9,82% ya naiknya. Ya ada di support di sini, dia mantul, terus PTBA juga. PTBA ada di support juga di sini mantul. Indi rata-rata sih semua saham batubara yang ada di support pada naik ya hari ini ya, sahabat. Nah, ini juga Indi juga naik, Adro juga naik kayaknya. Adro juga naik. Terus untuk besok saham-saham apa saja yang menarik bagi saya? Salah satu saham yang menarik bagi saya adalah Tower ya, sahabat. Tower, kenapa saya tertarik sama saham ini? Kalau kita lihat di sini, sahabat, Tower ini mulai perilakunya mulai berubah ya, dari dia menurun di sini. Kalau kita bisa tarik garis trend line begini ya, set begitu. Nah, dia terus membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high begitu ya. Dia terus membentuk lembah yang lebih rendah dan puncak yang lebih rendah sampai di sini. Dia sudah mulai berubah karakternya. Dia sudah tidak membentuk lower low lagi, malah dia di sini membentuk higher low ya, sahabat. Dia membentuk higher low di sini sebelum dia berikutnya break trend line ini. Dan sahabat juga bisa lihat bahwa garis-garis moving average juga mulai mengarah ke atas ya. Garis moving average yang pendek ini, yang hijau, mulai golden cross, MA21 yang kuning, dan
MA50 yang biru ini juga mulai mengarah ke atas ya sahabat. Nah, dia mulai mengarah ke atas, yang tadinya turun, mulai mendatar, dan akhirnya sekarang mulai bergerak ke atas. Dan sekarang kayaknya dia masih menguji level sekitar 1100-an ini ya sahabat. Nah, level ini adalah level yang sebelumnya merupakan support yang sudah dijebol. Ini support di Desember tahun lalu ya, sudah dijebol. Terus dia sideways selama berapa bulan ini, dari Januari sampai kisaran April atau Mei ya, sekitar April, sekitar 4 bulan dia jebol lagi, turun, terus sekarang dia mencoba naik. Dia mencoba naik dan sekarang masih tertahan di area ini ya, area yang kalau kita lihat ke belakang ini adalah area yang cukup kuat, yang sebelumnya adalah di sini sebelumnya menjadi resist ya teman-teman. Sebelum ini di break, terus diuji lagi, dia naik lagi, dan di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin, di Desember seperti saya input tadi, dia sempat diuji lagi menjadi di sini menjadi support, tapi sayangnya jebol, dan sekarang dia mencoba menembus ya, dia menembus. Kalau sahabat coba perhatikan perubahan karakternya seperti saya input tadi, juga perubahan volumenya ya saat dia menaik. Coba lihat, sahabat bisa lihat di sini volumenya setiap dia hijau itu volumenya selalu menjulang ya. Dia sahabat bisa lihat sendiri bahwa volume di sini artinya mungkin pemain-pemain besar atau entah apa namanya, bandar atau apa, mulai melakukan akumulasi terhadap saham ini ya. Untuk sementara dia masih tertahan di sini. Kalau mau dicoba sih, trading plan-nya adalah beli saat dia break dari candle tertinggi hari ini mungkin ya. Candle tertinggi hari ini ada di coba kita lihat, candle tertinggi ada di 11.25. Kalau trade plan-nya adalah beli saat dia break dari 11.25, berarti belinya di 11.30 ya sahabat. Kalau kita coba lihat trading plan-nya, kita cek dulu ininya, halangan apa yang ada di atas, resistennya atau area-area kuncinya mungkin di sekitar sini ya, sekitar 1000 di area ini mungkin ya sahabat. Kita tarik garis di sekitaran area ini sekitar 1300-an lah kurang lebih ya. Sahabat silahkan kembali di analisa kembali ya. Nah, coba kita lihat risk rewardnya apakah bisa setidaknya 1/2 kurang lebihnya beli saat dia break ini. Terus level cut loss-nya ada di sini. TP-nya ada di sekitar 1300-an. Kurang lebih 1/1.46 ya sahabat. Ya pada saat IHSG seperti ini sih dengan risk reward seperti ini boleh dicoba, cuman seperti saya info sebelumnya bahwa sebaiknya kita mesti menggunakan lot yang kecil-kecil lah ya, jangan exposure-nya jangan ditekan dulu seperti halnya periode bullish yang sudah kuat ya. Jadi sekarang istilahnya masih cobaan celupin jari lah untuk merasakan turn dengan market ya. Nah, itu analisa saya tentang tower. Terus berikutnya satu saham lain mungkin yang menarik bagi saya adalah ada Rise ya sahabat. Coba kita lihat Rise. Nah, Rise ini seperti sahabat lihat, dia dari April kemarin, dari April volumenya mulai boom di sini ya, ada perubahan volume dan juga sekaligus perubahan karakter dari sini, dari sebelumnya yang dari yang turun, dari yang downtrend, sekarang dia sudah berubah arah ke bullish ya, ke uptrend. Nah, kalau kita pakai candle mingguan, ini di sini kelihatan terbentuk satu pola yang namanya high tie flag. Atau kalau sahabat
apa namanya, membaca buku Mark Minervini ini juga disebut dengan settingan power play ya, di mana saham itu bergerak kuat sekali dengan volume selama setidaknya kalau nggak salah at least 8 minggu ya, dia bergerak lebih dari 100%, dan selanjutnya selama 2-3 minggu dia koreksi paling banter sampai 20% kalau nggak salah ya, teman-teman dicek lagi. Kalau kita lihat di sini sih pergerakannya selama 8 minggu ini dia bahkan mencapai 135,72% ya, lebih dari 100%, sudah memenuhi syarat untuk HTF-nya atau high tide flag. Terus dia istirahat ini 2 minggu ini dia istirahat, dan koreksinya nggak lebih dari 20% ya. Koreksinya hanya 16 sekian persenan ya, sahabat. Dianalisa kembali. Ini sebenarnya saya juga sempat masuk kemarin dan sudah TP, cuman karena sekarang settingnya bagus lagi, dia membentuk pola high tide flag yang pola yang sangat jarang sekali terjadi ya teman-teman, tapi begitu sukses ini biasanya polanya menghasilkan reward yang lumayan ya. Kalau ininya apa, trading strateginya, trading strateginya, maaf saya belipetan teman-teman. Trading strateginya adalah beli saat dia break area tertinggi di konsolidasi ini ya. Area tertingginya itu ada di 705 ya. 710 sorry. Jadi beli saat dia break di 710. Seperti saya info-info sebelumnya bahwa trading harus disertai dengan selalu jaga resiko ya. Resikonya ini ada, level cut loss-nya ada di bawah candle yang ini ya. Kalau kita lihat sih resikonya ada berapa persenan ini. Kurang lebih 8-9% lah kurang lebih ya sahabat. Jadi mengingat pola ini adalah pola yang jarang terjadi, tapi begitu menghasilkan pola ini biasanya menghasilkan return yang lumayan ya sahabat. Demikian info saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat selalu IHSG belum terlalu kondusif, IHSG masih menunggu, jadi sebaiknya kita perbanyak posisi cash untuk jaga-jaga ke depannya IHSG seperti apa sebelum mengambil suatu tindakan yang lebih pasti ya, apakah dia akan bullish sehingga kita bisa tingkatkan exposure, atau IHSG kembali tertekan, karena posisi sekarang IHSG itu masih ada di bawah MA 200 ya. Nah, masih ada di bawah MA 200. Jadi demikian video saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk sahabat semua, salam sejahtera, dan semoga cuan menyertai kita semua. Terima kasih.